Selamat pagi. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Sisilia Kahyana Jawa, NPM 21810004300004. Jadi baik, di sini saya akan membuat video komentar mengenai perbandingan demokrasi Pancasila dan perbandingan demokrasi liberal. Oke, pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian dari demokrasi Pancasila. Nah, di sini demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang digunakan negara Indonesia. Nah, istilah demokrasi Pancasila sendiri mulai dikenal di Indonesia pasca Orde Lama atau pada Orde Baru. Nah, Pancasila merupakan dasar negara, ideologi pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila merujuk pada bentuk sistem pemerintahan yang dicirikan oleh dan diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, demokrasi Pancasila pada hakikatnya adalah demokrasi yang berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, demokrasi ini berasal dari hukum adat karena tumbuh dari kesatuan masyarakat adat Indonesia yang kemudian dikembangkan dan ditingkatkan menjadi demokrasi milik nasional. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian demokrasi liberal. Nah, pengertian liberal adalah suatu sistem politik yang menganut kebebasan individu. Demokrasi liberal ini lebih menekankan pada prioritas kepentingan individu atau kebebasan individu dan persamaan hukum serta hak asasi warga negaranya atau warga negara Indonesia. Nah, yang perlu ditekankan dalam demokrasi liberal ini adalah bahwa secara substansial semua individu seharusnya mempunyai kesempatan yang sama untuk menunjuk kemampuan-kemampuan khususnya. Nah, sistem demokrasi liberal yaitu sistem lembaga dalam pemerintahan presiden ditambah dengan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat yang mengutamakan kebebasan berpendapat atau berargumen untuk mementingkan publik tanpa memandang nilai-nilai atau norma-norma budaya atau moral dan agama atau secara modern. Oke, selanjutnya kita akan membahas perbedaan tujuan antara demokrasi liberal dan demokrasi Pancasila. Nah, kita akan membahas perbedaan demokrasi liberal. Nah, di sini demokrasi liberal dari segi tujuannya itu yang pertama itu memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Tidak terdapat batasan bagi setiap individu atau golongan untuk berserikat. Sedangkan perbedaan tujuan dari demokrasi Pancasila yaitu mengutamakan musyawarah mufakat sehingga pemimpin tidak diberikan hak untuk mengambil keputusan sendiri melainkan pemungutan suara atau voting. Nah, di sini adapun perbedaan karakteristik antara demokrasi liberal dan demokrasi Pancasila. Nah, kita akan membahas perbedaan terlebih dahulu. Kita akan membahas perbedaan demokrasi liberal. Nah, demokrasi liberal di sini yang dari segi karakteristiknya yang pertama itu parlemen memegang kekuasaan politik yang sangat besar. Yang kedua, sistem multipartai. Yang ketiga, kabinet pemerintah koalisi tidak stabil dan kerap berganti. Yang terakhir, pertama kali diadakan pemilu pada tahun 1955. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan dari demokrasi liberal, perbedaan demokrasi Pancasila. Oke, yang pertama itu kedaulatan berada di tangan rakyat.
Yang kedua, berlandaskan asas kekeluargaan. Yang ketiga, mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat. Yang keempat, tidak ada partai pemerintah. Yang kelima, keselarasan antara hak dan kewajiban. Yang keenam, menghargai hak asasi manusia. Yang ketujuh, tidak mengakui sistem monopartai. Yang terakhir, mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, itu adalah demokrasi, karakteristik dari demokrasi Pancasila. Oke, selanjutnya adapun perbedaan peralihan antara demokrasi liberal dan demokrasi Pancasila. Kita akan membahas peralihan dari demokrasi liberal pertama, yaitu terjadi instabilitas politik dan pemberontakan di berbagai daerah. Yang kedua, melakukan pemulihan dengan mengakhiri demokrasi liberal dan menerapkan demokrasi terpimpin. Sedangkan perbedaan dari demokrasi Pancasila dari segi peralihan itu yang pertama, di akhir periode Orde Baru, perekonomian mengalami kekacauan. Harga bahan bakar minyak dan kebutuhan pokok melonjak. Yang kedua, demonstrasi para massa yang ditunggangi mahasiswa menuntut reformasi dan mundurnya Soeharto dari jabatannya. Nah, yang ketiga, sebagian besar menteri mengundurkan diri sehingga pemerintahan berhenti. Dan yang terakhir itu Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Selanjutnya adapun perbedaan sistem, baik itu perbedaan sistem dari demokrasi liberal dan demokrasi Pancasila, baik itu dari segi hukum, baik itu dari segi ekonomi, ketatanegaraan, kekuasaan, dan lain-lain. Oke, kita akan membahas yang pertama itu dari segi hukum, perbedaan antara demokrasi liberal dan demokrasi Pancasila. Kita akan demokrasi liberal dari segi hukum, yaitu warga negara memiliki kebebasan luas dalam melakukan segala sesuatu tanpa melakukan pelanggaran hukum. Sedangkan demokrasi Pancasila dari segi hukumnya itu warga negara memiliki aturan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya dari segi ekonomi, perbedaan sistem dari segi ekonomi. Kalau demokrasi liberal dari segi ekonomi itu kondisi perekonomian tidak stabil karena terjadi banyak pemberontakan di daerah. Keadaan ekonomi pun menjadi memburuk. Sedangkan demokrasi Pancasila dari segi ekonomi itu pemerintah ikut terlibat dalam mengatur masalah perekonomian guna mencapai sebuah kemakmuran bangsa, adanya saling kerjasama serta membantu satu sama lain dalam bekerja sama. Selanjutnya itu ketatanegaraan. Nah, di sini adapun perbedaan sistem, yaitu ketatanegaraan antara demokrasi liberal dan demokrasi Pancasila. Nah, kita akan membahas perbedaan kedua demokrasi tersebut. Nah, kalau demokrasi liberal dari segi ketatanegaraan, yaitu kepentingannya itu serta hak warga negara lebih diutamakan dibandingkan kepentingan negara. Sedangkan demokrasi Pancasila dalam menjalankan kegiatan sedangkan demokrasi Pancasila dari segi ketatanegaraan itu, yaitu dalam menjalankan kegiatan ketatanegaraan harus berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Perbedaan yang terakhir yaitu kekuasaan, dari segi kekuasaannya. Di sini kita akan membahas tentang
perbedaan demokrasi liberal dan demokrasi Pancasila dari segi kekuasaannya. Yang pertama itu demokrasi liberal. Kalau dari segi kekuasaannya itu yaitu berkuasa atau kekuasaan tertinggi ada pada kelompok bangsawan. Kalau demokrasi Pancasila, kekuasaan tertinggi itu ada pada pemerintah. Selanjutnya adapun perbedaan kegagalan antara demokrasi liberal dan demokrasi Pancasila. Kita akan membahas yang pertama, yaitu demokrasi liberal dari segi kegagalannya. Yang pertama itu sering berganti kabinet sehingga program tidak bisa berjalan optimal. Yang kedua, kondisi politik, ekonomi, sosial, dan keamanan tidak stabil karena sering terjadi pemberontakan di daerah. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan demokrasi Pancasila dari segi kegagalan. Yang pertama itu rotasi kekuasaan eksekutif yang dapat dikatakan tidak ada. Yang kedua, penarikan politik yang tertutup. Yang ketiga, pemilu jauh dari semangat demokratis. Yang keempat, pelanggaran hak asasi manusia. Yang terakhir, praktik KKN yang berkecamuk. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya komentari mengenai perbandingan demokrasi Pancasila dengan sistem demokrasi lainnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.